Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita nyatakan seperti rusa yang haus. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyatakan seperti rusa yang haus, kita rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Bagai tanah yang gersang, menanti datangnya hujan, demikianlah jiwa kami. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Christine, teksnya bisa di-share? Biar kita sama-sama bisa ikut bernyanyi seperti rusa yang haus. Mari kita nyanyikan sekali lagi, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
selalu tinggal di dalam dekapan kasih-Mu, mengalami kasih dan hadirat-Mu setiap saat Tuhan, di tempat yang terindah, yaitu di hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bersama-Mu Tuhan, itulah kebahagiaan kami, karena Engkau harta yang paling berharga yang kami miliki. Saat ini, mari kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau nyatakan, apapun yang terjadi, Dia tetap Allah yang terbaik. Dia Allah yang baik bagi kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Kami rindu selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu di dalam setiap musim kehidupan kami. Musim boleh selalu berganti Tuhan, tetapi satu hal yang kami tahu pasti, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Musim boleh berganti, tetapi kasih-Mu tetap abadi. Kita nyatakan Tuhan selalu menolongku. Dia selalu Allah yang mau menolong kita anak-anak-Nya. Apapun pergumulan-Mu saat ini, mari kita mau bawa dengan penuh iman di dalam lagu ini, bahwa Dia Tuhan yang selalu hadir mau menolong kita. Kita nyatakan Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Engkau Allah yang selalu mau menolong kami. Engkau Allah yang selalu menjaga kami. Engkau Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan, kami begitu berharga di hati-Mu. Jika sehelai rambut di kepala kami jatuh, Engkau peduli Tuhan. Apalagi hidup kami, apalagi air mata kami, apalagi hati kami. Engkau jauh lebih peduli. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kasih demi kasih, kebaikan demi kebaikan di dalam hidup ini. Karena Engkau. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami rindu menaikkan pujian, penyembahan yang terindah bagi-Mu malam hari ini. Kuasai kami seluruhnya Tuhan. Kuasai hati kami. Kami mau masuk ruang yang maha kudus dengan darah anak domba. Mari kita masuk, kita mau menyembah Allah yang kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah
Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Re Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabashana Mari masuk Allah yang kudus, Allah yang mau melawat kita malam hari ini. Oh ya Rabasyana Maya Rabasyana Rabasyana Maya Rabasyana Rabasyana ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Maya Rabakiana Maya Rabasyana Maya Rabakiana Maya Rabasyana Maya Oh ya Rabasyana Maya Rabakiana Maya Rabasyana Maya Ya Rabasyana Maya Rabakiana Maya Rabasyana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang menghadir melawat kami anak-anak. Engkau Allah yang selalu mau menolong kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika Roh-Mu hadir Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi ketika Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, percaya Engkau Allah yang hidup bagi kami, sehingga kami mempunyai harapan akan hari esok. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau bersatu di dalam lagu. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyatakan firman-Mu berkata, Kau besertaku.
tempat yang maha tinggi. Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, ketika kami berserah, Engkau Allah yang turun tangan menolong kami. Engkau Allah yang kami sembah, Yesusku, Rajaku. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Karena firman-Mu berkata Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Maka kami percaya roh dan jiwa kami dikuatkan. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bersabda. Nyatakan isi hati-Mu di dalam firman-Mu. Pakailah kami yang tidak ada artinya ini Tuhan tanpa roh-Mu. Urapi kami seluruhnya, tubuh, jiwa, dan roh kami. Anak-Mu, pelayan-Mu ini Tuhan, Paulus dan Vila. Pakailah kami sebebas-bebasnya. Biarlah roh-Mu bekerja. Engkau sendiri yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes. Suara saya jelas? Oke? Jelas. Jelas ya? Thank you. Ya. Saya berterima kasih ya, yang di layar depan ini semuanya sudah nyalain kameranya. Jadi ada interaksi di antara kita. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Saya mau minta satu orang membantu saya membaca. Bu Veronica boleh? Boleh? Ya. Satu Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Elia di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17 1 sampai 16. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda Sarfat. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat.
Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami memohon kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga yang tersembunyi bagi kami. Ya Bapa, kiranya segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripadamu saat ini, kami mau perintahkan enyahlah di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kami perintahkan pergi daripada kami. Yang akan menghalangi firman-Mu, kami perintahkan enyahlah di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita akan berbicara tentang Elia dan janda di Sarfat. Ayat pertama bunyinya begini. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Siapa itu Ahab? Ahab adalah Raja Israel. Kalau dalam satu perikop di atasnya, kita bisa membaca satu perikop di atasnya, kita akan tahu bahwa bunyinya begini. Satu perikop di atasnya yaitu bab 16 ayat 29. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda, yang minggu lalu kita bahas. Dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan dosanya belum cukup, ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Dan
Intinya adalah Raja Israel ini, Raja Ahab, melakukan segala kekejian, yaitu menyembah berhala. Lalu Tuhan mengirim Nabi Elia, abdi Allah, untuk berfirman kepada Israel. Bunyinya begini, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani," kata Nabi Elia, "sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini." Artinya pada tahun-tahun ke depan. Kecuali, kalau ku katakan, kecuali sampai pada saat aku mengatakannya, maka hujan baru akan turun. Elia mengucapkan firman itu, dia menubuatkan bahwa akan ada bencana kekeringan. Tidak akan turun hujan pada saat dia mengucapkannya sampai tahun-tahun ke depan, kecuali sampai dia mengucapkannya lagi. Hujan akan turun, baru hujan akan turun. Ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia. "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan." Lalu setelah dia mengucapkan nubuat, yaitu hukuman atas bangsa Israel, teristimewa kepada Raja Ahab yang menyembah berhala dan membawa seluruh kerajaan menyembah berhala, sesudah itu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kenapa bersembunyi? Karena Raja Ahab mau menangkap dia. Kenapa menangkap dia? Karena raja berpikir bahwa Nabi Elia yang memerintahkan sebuah bencana kepada kerajaan mereka. Ayat keempat, kata Tuhan, "Engkau dapat minum dari sungai itu." Dari sungai mana? Dari sungai Kerit. "Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan," kata Tuhan, "untuk memberi makan engkau di sana." Jadi Tuhan menyuruh Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kenapa di tepi sungai? Supaya dia dapat minum dari sungai itu. Kenapa? Karena akan ada kekeringan. Karena nubuat yang telah dia ucapkan. Karena ada kekeringan, maka tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Sehingga kalau dia bersembunyi di pinggir sungai itu, dia dapat minum, dan Tuhan mengatakan Tuhan telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan Elia di sana. Ayat kelima, lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan, tidak meleset. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan, sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, persis seperti yang Tuhan perintahkan. Dan ia minum dari sungai itu. Artinya apa? Nabi Elia terpelihara hidupnya karena Tuhan. Sekarang kita masuk ke perikop di bawahnya, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, karena hujan tidak turun. Maka sungai yang tadinya ada air, karena satu waktu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Coba kita lihat. Ketika Tuhan berbicara kepada Elia, dia tidak langsung menguraikan satu peristiwa besar. Tetapi dia step by step, langkah demi langkah, sepotong demi sepotong. Tuhan ketika berbicara kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan sebuah proyek yang besar, dia tidak menguraikan semuanya, tetapi dia step by step. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sebagai hamba Tuhan selalu datang mendekat kepada dia untuk mendengarkan dia,
mengikuti pimpinan dan tuntunan dia, step by step. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia untuk kesekian kalinya. Ayat 9. Sekarang bersiaplah, pergi ke Sarfat. Sarfat adalah nama sebuah kota. Sekarang di Libanon. Yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di situ. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi pertama Tuhan mengatakan, aku telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan. Tetapi sekarang langkah kedua adalah langkah selanjutnya adalah Tuhan memberikan perintah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sarfat ini adalah di luar kerajaan Israel. Sidon adalah wilayah bangsa-bangsa kafir menurut orang Israel. Dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kira-kira kalau kita mendengar kalimat ini, seorang janda yang akan memberi Elia makan, kira-kira apa tanggapan kita? Kita mungkin berpikir, janda ini pasti seorang janda kaya. Seorang janda kaya yang diperintahkan untuk menjamin, untuk memelihara kehidupan Elia. Tetapi kenyataannya, sesudah itu Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Kira-kira janda ini kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan. Kalau yang pertama yang dia bayangkan, kemungkinan adalah seorang janda kaya yang bisa menjamin hidupnya. Tetapi sesudah dia sampai di pintu gerbang kota itu, dan dia melihat janda, dan dia mungkin segera mengenalinya, janda ini tidak tampak seperti yang ada di bayangan dia. Janda ini, apa yang dia lakukan? Seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Tentu saja ini seorang janda miskin. Lalu Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Elia membuka mulut, meminta makan kepada janda itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan sebelumnya, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lalu ayat ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia tidak menjawab demi Tuhan Allah yang hidup, tetapi dia menjawab demi Tuhan Allahmu yang hidup. Artinya apa? Perempuan ini bukan orang percaya, dia bukan orang Israel. Jadi dia berkata, demi Tuhan Allahmu. Allah siapa? Allah Nabi Elia yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kamu minta roti, saya sama sekali tidak punya roti. Bukan saya tidak mau kasih, tetapi saya tidak punya roti. Kata si janda itu, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya. Mengolah apa? Mengolah gandum itu bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kenapa akan mati? Karena ini adalah makanan terakhir kami. Sesudah memakan makanan terakhir ini, kami mati. Menurut janda ini. Ayat ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan.
Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundal kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu, coba perhatikan. Seandainya dalam zaman sekarang ini ada seorang hamba Tuhan, yang dia sudah mendengar firman Tuhan, menyuruh dia pergi kepada seorang janda, dan mengatakan bahwa janda ini akan memelihara hidup kamu. Tetapi sekarang dia berjumpa dengan seorang janda yang hanya memiliki makanan terakhirnya. Kira-kira hamba Tuhan ini masih tetap akan meminta makanan dari janda itu atau tidak? Mungkin kalau saya sebagai hamba Tuhan itu, saya akan konfirmasi lagi kepada Tuhan. Tuhan, kamu mengatakan bahwa janda akan memberi saya makan. Tetapi sekarang janda ini hanya punya makanan terakhirnya. Kalau saya memakan makanan janda terakhir ini, kira-kira apa yang akan desas-desus apa yang akan saya dengar? Pak Paulus memakan makanan terakhir seorang janda. Bagaimana tanggapan orang banyak? Makanan terakhir seorang janda diminta oleh Pak Paulus untuk dimakan. Bagaimana tanggapan kalian? Tetapi Elia, dia mendengar firman Tuhan sangat jelas. Ketahuilah di ayat 9, aku telah, artinya apa? Sudah. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau kita melihat dari pahlawan-pahlawan iman, dari perjanjian lama, pahlawan-pahlawan iman, yang saat ini kita renungkan Elia, dia tidak bergeser sedikit pun dari firman Tuhan. Tuhan katakan janda ini akan memberi kamu makan. Artinya, apapun yang terjadi, kamu harus minta makan sama janda ini. Minta makan sama dia. Meskipun itu adalah makanan terakhir si janda itu. Coba kita lihat. Ayat ke-14, Nabi Elia mengatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu yang tadi tinggal satu genggam telapak tangan, tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu, berapa lama bencana kekeringan yang dialami oleh mereka? Alkitab mencatat 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Seandainya pada saat ini adalah waktu yang sudah berjalan 6 bulan, berarti pada saat Elia berjumpa dengan janda itu dan dia katakan, tepung dan minyak tidak akan habis sampai pada waktu turun hujan. Maka tepung dan minyak tidak akan habis sampai berapa lama? 3 tahun. 3 tahun lamanya. Elia tidak mundur. Dia tetap mengatakan, buatlah bagiku, baru nanti buat bagi kamu dan anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Kalau janda itu memberi makan terakhirnya kepada Nabi Elia. Sekarang kita lihat bagaimana respon si janda ini. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Seperti artinya apa? Sama persis.
Maka perempuan itu dan Elia serta anak dari perempuan itu, dari janda itu, mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tidak dikatakan berapa lama, pasti sampai pada waktu hujan turun. Ayat ke-16, ayat penutup, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita masuk lebih dalam lagi ke dalam permenungan pada malam hari ini. Saya berdoa semoga Roh Kudus membuka hati kita untuk memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap di antara kita. Karena apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap di antara kita berbeda-beda. Ketika Elia mendapat firman Tuhan, ada seorang janda akan memelihara hidup dia. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, dia menjumpai seorang janda yang hanya memiliki makanan terakhir. Dalam perjanjian lama yang kita baca ini adalah perjanjian lama. Perjanjian lama memberitahukan kepada kita bahwa janda diperintahkan untuk memberi makan Nabi Elia. Betul? Tadi pertama, burung gagak diperintahkan untuk memberi makan Nabi Elia. Sekarang yang kedua adalah janda ini diperintahkan untuk memberi makan Nabi Elia. Yang kita baca malam hari ini adalah perjanjian lama. Elia menaati setiap firman Tuhan meskipun kenyataan di lapangan sangat bertolak belakang. Namun hanya dengan taat dan percaya, dan terus melangkah, maka setiap firman yang diucapkan Tuhan itu menjadi mukjizat bagi Nabi Elia. Hidupnya terpelihara selama kurun waktu itu, masa bencana itu. Sekarang saya mau mengiring kita semua masuk dalam tokoh yang kedua, janda. Ada dua tokoh. Tokoh pertama adalah Elia. Tokoh yang kedua adalah janda. Sekarang kita mau lihat. Perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Jadi, Bapak Ibu kalau mau membaca kitab suci, bacalah terlebih dahulu perjanjian baru. Baru membaca perjanjian lama. Sedikit terbalik ya. Baca dulu perjanjian baru, barulah membaca perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama adalah bayangan. Sebelum manusianya tiba, bayangannya sudah tiba lebih dulu. Kalau kita membaca terlebih dahulu perjanjian baru, maka kita akan mudah untuk memahami perjanjian lama. Untuk memahami perjanjian lama, setiap orang Kristen harus diterangi terlebih dahulu oleh perjanjian baru. Artinya, di dalam perjanjian baru akan menyingkapkan apa yang tersembunyi dari perjanjian lama yang kurang kita pahami. Sekarang, saya mau mengajak kita melihat apa yang Yesus katakan tentang janda ini. Saya akan membuka dari Injil Lukas. Lukas bab 4 ayat 25 dan 26. Bapak Ibu bisa mendengarkan saja kalau tidak membukanya.
Lukas bab 4 ayat 25 sampai 26 bunyinya begini. Kata Yesus ketika dia ditolak di Nazaret. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, kata Yesus. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Bapak Ibu, Yesus mengutip kisah ini. Yesus mengutip kisah ini. Perjanjian Lama mencatat janda ini diperintahkan untuk memberi makan Elia. Tidak salah, tidak salah. Memang tepat seperti itu. Namun, Yesus katakan dalam Injil Lukas, yaitu Perjanjian Baru, justru Elia yang diutus untuk memberi makan janda ini. Elia mendapat makan dari janda, tidak salah. Yesus mengatakan, Elia diutus untuk memberi makan janda ini. Elia mendapat makan, artinya mendapat pemeliharaan dari Tuhan lewat janda ini, karena dia taat dan percaya akan firman Tuhan. Sekarang kita mau merenungkan bagaimana janda ini dan anaknya terpelihara hidupnya dengan mukjizat yang terjadi setiap hari selama masa kekeringan itu. Saya ulangi, setiap hari. Kenapa setiap hari? Begini. Janda ini mengatakan, saya hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan. Segenggam tepung. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Elia mengatakan, buatlah bagiku, maka tepung dan minyak itu tidak akan habis. Ketika dia membuat tepung itu, dan mengambil minyak itu, sesudah dia membuatnya, besok, keesokan harinya, ketika dia mau membuat lagi, maka tepung itu ada lagi, dan minyak itu ada lagi. Jadi mukjizat itu terjadi setiap hari, sampai pada hari turunnya hujan. Jadi saya katakan, mukjizat itu terjadi setiap hari, bukan tepungnya menjadi tiba-tiba sangat banyak, dan minyaknya menjadi tiba-tiba sangat banyak. Tidak. Tetapi apa yang ada itu, yaitu segenggam dan sedikit, tidak pernah habis menurut firman Tuhan. Elia meminta makanan terakhir janda itu. Elia meminta makanan terakhir janda itu. Tanggapan dari janda itu adalah memberikan yang terakhir itu terlebih dahulu kepada Elia. Dengan memberikan kepada Elia, Nabi, abdi Allah, sama seperti janda itu memberikan kepada Allah sendiri, kepada Tuhan. Makanan terakhir, apa artinya makanan terakhir? Makanan terakhir artinya seluruh hidup janda itu. Saya ulangi. Makanan terakhir dari janda itu artinya seluruh hidup dari janda itu. Dengan memberikan makanan terakhir berarti janda ini memberikan seluruh hidupnya kepada Nabi Elia, yang artinya memberikan kepada Tuhan. Kisah ini paralel sama dengan kisah dalam Injil yang Bapak Ibu bisa tebak. Seorang janda miskin yang hanya memiliki beberapa peser uang yang memberikan persembahan di bait suci, dan Tuhan mengatakan dia memberikan paling banyak. Kenapa dia memberikan paling banyak? Karena dia memberikan dia memberikan seluruh yang ada padanya.
seluruh yang ada padanya. Artinya apa? Artinya seluruh hidupnya. Kenapa? Sesudah memberikan, dia tidak mempunyai apa-apa lagi untuk membeli makanan. Jadi, janda yang di kisah Injil itu memberikan seluruh hidupnya. Makanya tadi saya katakan, janda ini paralel kisahnya dengan janda yang itu. Ketika Tuhan meminta segenggam tepung dari tangan Bapak Ibu. Ketika Tuhan meminta segenggam tepung makanan terakhir yang ada pada Bapak Ibu pada malam hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Malam hari ini, Tuhan meminta engkau memberikan segenggam tepung yang ada di tanganmu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa itu segenggam tepung? Apa itu segenggam tepung? Tuhan meminta hatimu. Tuhan meminta hatimu. Apa artinya segenggam tepung? Tuhan meminta seluruh hidupmu, seluruh hidup Anda dan saya pada malam hari ini. Sebelum Anda dan saya menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh hati kita kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa memelihara hidup kita. Kenapa? Kenapa begitu? Seandainya kalau janda ini tidak memberikan segenggam tepung itu kepada Nabi Elia, maka hidupnya tidak terpelihara sampai turun hujan. Seandainya Nabi Elia tidak ngotot meminta janda itu untuk memberikan apa yang dia miliki, maka Nabi Elia tidak akan melihat mukjizat yang akan dialami oleh janda itu, yaitu pemeliharaan Tuhan terhadap hidupnya. Bapak Ibu, pada malam hari ini Tuhan meminta Anda dan saya berikan segenggam tepung yang ada di tanganmu. Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya sudah memberikan banyak untuk Tuhan. Saya sudah memberikan banyak waktu saya sudah memberikan banyak uang saya sudah memberikan segala perhatian saya. Yang Tuhan minta adalah segenggam tepung yang ada di tanganmu, yaitu apa? Seluruh hidupmu. Tuhan tidak meminta setengah-setengah, tetapi Dia meminta seluruh hidupmu. Ketika kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Dia baru dapat memelihara hidup kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu bencana itu berlalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya lanjutkan. Tuhan memakai seorang janda miskin, yang bahkan miskinnya sekarat,
untuk memberi Elia makan. Kita tahu miskinnya sekarat itu dari ayat ke-12. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itu miskin yang benar-benar sudah sekarat. Mengapa Tuhan memilih janda miskin ini? Apakah di Sarfat tidak ada satupun pengusaha kaya yang makanannya berlimpah-limpah? Ayat ini mau mengajarkan kepada kita betapa Tuhan tidak butuh kekayaan, kekuatan, kepintaran, dan kemampuan kita untuk bisa dipakainya. Ketika tidak ada hati yang taat, semua itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dan memilihmu untuk pekerjaannya, Tuhan tidak melihat hartamu, kemampuanmu, dan statusmu. Tuhan melihat hati. Hati yang taat, yang mau melayani Dia. Taat pada apapun yang Dia minta darimu. Ketaatan hati melakukan apa yang Dia perintahkan. Janda Sarfat ini memiliki hati yang taat akan suaranya. Bahkan di mata Tuhan, dia melebihi janda-janda di Israel yang harusnya menjadi bangsa pilihan. Janda ini ternyata menarik perhatian Tuhan di tengah bangsanya yang menyembah berhala. Ada satu janda yang hidupnya benar, yang hatinya tulus, dan dia mau taat kepada perintah Tuhan. Di ayat ke-9 dikatakan, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan sudah memberi perintah kepada janda ini. Tidak diceritakan seperti apa penyampaian pesannya, lewat mimpi atau suara atau audible, tetapi yang pasti Tuhan memberi perintah kepada janda ini. Dan janda ini taat kepada perintahnya. Ini bukan perintah yang mudah. Memberi dari kelimpahan itu sangat gampang. Bulan ini untung 100 juta, mau kasih Tuhan 10 juta, itu bukan hal yang sulit. Bulan ini dapat 1 juta pun, mau kasih Tuhan 100 ribu, itu pun masih ada yang bisa melakukannya. Tetapi ketika kita hanya punya stok makanan hari terakhir, besok sudah tidak ada makanan lagi, dan Tuhan suruh kasih kepada hambanya atau orang yang membutuhkan, itu pasti pergumulan yang berat. Butuh pikir panjang, gimana kalau saya tidak kenyang? Gimana kalau anak saya lapar lagi? Gimana besok saya tidak punya makanan lagi? Pasti banyak yang dipikirkan. Tuhan sering menguji hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Allah yang memelihara kita? Saya sering sampaikan, hidup percaya kepadanya di saat semua baik-baik. Saat saldo di bank cukup untuk generasi ke generasi, atau cukup untuk hari tua kita. Kesehatan baik, rumah tangga baik, itu tidak butuh iman. Itu cukup percaya kepadanya dengan logika. Bisa dihitung dan masuk akal. Tetapi percaya yang seperti itu tidak akan pernah menyelamatkan jiwa kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersamanya kelak. Tuhan ingin kita punya iman. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam iman. Karena itu Tuhan izinkan lewat segala proses pergumulan yang kita alami. Tuhan ingin melihat ada iman di setiap hati kita anak-anaknya. Dia Allah yang sanggup lakukan hal yang mustahil bagi kita untuk menjawab doa-doa kita. Dalam kisah Elia ini, ketika Elia di tepi sungai Kerit, menceritakan bagaimana Tuhan memelihara hidup Elia di masa kekeringan itu. Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi Elia makan. Burung gagak itu pemakan daging. Bisa dipakai Tuhan untuk menghantar daging kepada Elia. Mungkin di sana tidak ada janda yang tulus hati seperti di Sarfat. Tetapi Tuhan bisa memakai apa saja untuk melakukan pekerjaannya. Bahkan seekor burung. Setelah dari sungai Kerit, Elia butuh makanan lagi untuk bertahan hidup. Lagi-lagi bukan seorang kaya yang dipilih Tuhan.
yang secara logika lebih masuk akal, lebih mampu, lebih mudah untuk menolong Elia. Tetapi seorang yang janda yang miskin, dan miskinnya sekarat. Untuk menunjukkan kepada kita betapa Dia Allah yang Maha Kuasa, betapa Dia sanggup memelihara hidup kita. Dia tidak butuh apa yang menurut logika kita butuhkan. Allah selalu bekerja melampaui logika. Asal kita taat, kita akan melihat kuasa dan kemuliaan-Nya. Mungkin saat ini ada yang khawatir akan masa depan, akan keuangan, akan kesehatan, akan keluarga. Renungkan betapa dalamnya ayat ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan atas orang-orang yang hidup taat pada perintah-Nya. Dari satu sisi tadi kita melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup Elia dengan pertolongan seorang janda. Tetapi sesungguhnya yang menjadi fokus untuk Tuhan tolong malah janda ini, bukan Elia. Kelihatannya janda ini yang memberi makan, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menyelamatkan dia. Ketika Tuhan meminta hati kita, seakan-akan kita yang memberi kepada Tuhan, entah itu dengan materi, waktu, pelayanan, tetapi sesungguhnya hidup kita yang sedang diselamatkan oleh Tuhan. Elia adalah nabi, dia sudah dipilih dan hidup kekal sudah ada di tangannya, asal ia setia sampai akhir. Dan mujizat-mujizat bagi Elia adalah sesuatu yang natural, karena Allah menyertai dia. Tetapi janda ini belum diselamatkan. Yang butuh pertolongan bukan Elia, tetapi Tuhan lebih berfokus kepada janda ini. Janda ini diberkati, bahkan anaknya diselamatkan saat dia taat melakukan perintah Tuhan. Demikian juga kita. Kadang kita berpikir, Tuhan yang butuh uang kita, waktu kita, hati kita untuk pekerjaannya. Lihat kisah tadi, Tuhan bisa pakai yang menurut kita nggak masuk akal. Burung gagak, janda miskin. Tuhan tidak butuh kekuatan, kemampuan, kepintaran, harta kita, status kita. Jadi kalau Tuhan memanggil dan memilih kita hari ini, kita harus merendahkan hati dan bersyukur kita boleh ikut di dalam pekerjaannya. Kelak kita akan menyadari, sesungguhnya kita yang sedang diselamatkan seperti janda miskin ini. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah jawab doaku, aku baru mau melayani. Kalau Tuhan sudah kabulkan, aku baru mau bersaksi. Kalau Tuhan sudah memberkatiku, aku baru mau memberi. Ketika Dia meminta darimu, ketika Dia memanggilmu, jawablah, ya Tuhan, ya Tuhan. Itulah hati yang taat. Jangan kita menjawab, nanti Tuhan, saya masih sibuk Tuhan, masih belum beres ini Tuhan, keluargaku aja belum beres, anakku aja belum beres, suamiku aja belum bertobat. Percayalah, jika Tuhan yang memintamu, semua itu akan berjalan beres seiring Anda memberikan seluruh hati dan hidup Anda untuk Dia. Janda ini mempertaruhkan hidupnya dan hidup anaknya untuk nilai ketaatan. Besok tidak ada makanan lagi. Dia mempertaruhkan hidupnya. Dia lulus dalam ketaatan ini. Dikatakan, pergilah perempuan itu dan berbuat dengan taat seperti yang dikatakan Elia. Ketaatan janda ini luar biasa. Ia pergi melakukan segala yang dikatakan oleh Elia. Dan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang.
seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Mungkin saat ini Tuhan sedang mempercayakan jiwa-jiwa yang butuh hatimu untuk dilayani. Atau ada pekerjaan yang Dia percayakan kepadamu untuk Anda lakukan sesuai kehendak-Nya. Atau Tuhan ingin meminta waktumu lebih untuknya. Tapi karena kita merasa kita tidak mampu, kita tidak siap, masalah kita belum beres, kita sering menolak Tuhan. Kita sering menunda apa yang Tuhan minta dari kita. Padahal Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin membawa kita makin mengalami Dia melalui semua yang kita lakukan untuk Dia. Tuhan ingin kita belajar menabur supaya kita bisa menuai berkat-berkat-Nya. Supaya kita bisa bertumbuh dalam iman yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika Tuhan meminta segenggam tepung kepada kita, Tuhan tidak sedang meminta pertolongan kita, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang mau memberkati dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati, kita mau masuk ke dalam doa.